Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penerapan integral untuk bagian pertama. Materi pertama yaitu perhitungan luas daerah atau keping. Nah, perhatikan keping yang dibatasi oleh fungsi positif fx yang ini, kemudian dan juga garis x sama dengan a ya. Kemudian x sama dengan b, ini x sama dengan a, ini x sama dengan b, dan juga sumbu x, ini adalah sumbu x. Maka daerah atau luasannya adalah yang berwarna hijau. Selanjutnya akan dihitung luas kepingan tersebut menggunakan konsep integral. Yang pertama adalah bentuk partisi P dari yang A sampai dengan B menjadi N bagian. Berarti kita bisa mendapatkan nanti mulai dari X0, X1 sampai dengan Xn. Xn-nya adalah B dan X0-nya adalah A. Perhatikan elemen partisi ke I, yaitu XI-1 nih dan juga XI. Pilih titik wakilnya yaitu XI bar, di mana dia adalah anggota dari interval atau titik yang ada pada interval XI-1 sampai dengan XI. Nah, kalau kita bentuk persegi panjang di sini ya, di sini berarti nanti kita tahu lebar dari persegi panjang itu adalah ini. Dan menghitungnya adalah delta XI sama dengan XI dikurangi XI-1. Dan tingginya kita gunakan titik yang wakil tadi, yaitu Fxi bar ya. Sehingga diperoleh luasan yang persegi panjang ini adalah delta Li sama dengan Fxi bar dikalikan delta Xi. Dan luas seluruhnya untuk semuanya dari A sampai dengan B, perhatikan jumlahan dari N elemen delta Li. Sama dengan berarti kita tahu sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dikalikan delta Xi. Sehingga kita bisa peroleh luas daerahnya, luas seluruhnya adalah luas limit partisinya mendekati 0 atau N-nya mendekati hingga sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi bar dikalikan dengan delta Xi. Ini akan sama dengan integral A sampai dengan B Fx dx. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama limit dan juga sigmaan ini nanti dia akan berubah menjadi integral. Yang awalnya Fxi bar itu akan menjadi Fx dan juga delta Xi akan menjadi dx. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh grafik Fx sama dengan X pangkat 4 minus 2 X pangkat 3 plus 2, garis X sama dengan min 1, garis X sama dengan 2, dan juga sumbu X. Kalau kita gambarkan hasilnya akan seperti ini. Ya, di mana batasannya tadi adalah min 1 sampai dengan 2, dan yang garis biru itu adalah Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2. Berarti luasannya bisa kita tahu integral dari minus 1 sampai 2, Fx-nya ya dikalikan dengan dx. Nah, ini baru kita selesaikan, ini kita hasil integralnya adalah X pangkat 5 per 5 dikurangi X pangkat 4 per 2 ditambah 2X. Baru kita nanti masukkan dulu X-nya sama dengan 2, ini hasilnya. Kemudian dikurangi X-nya sama dengan minus 1, ini hasilnya. Dan semuanya adalah 51 per 10 atau 5,1. Berarti luasan di sini adalah 5,1. Jika fungsi f memuat bagian negatif, maka prinsip penghitung luas daerahnya sama seperti sebelumnya. Hanya saja nilai fungsi f harus dihitung positif. Jadi kalau ada atas sama bawah, yang dulunya bawah itu adalah negatif, karena kita sekarang prinsipnya adalah menghitung luas dan luas tidak ada yang negatif, berarti ini untuk luasan yang kedua atau yang bawah itu harus dipositifkan. Oleh karena itu di sini diberi harga mutlak. Jadi kalau ada yang seperti ini ya, ada luas atas yaitu 1 dan 3 dan bawah adalah 2, berarti nanti bisa saja yang luas kedua itu diberi tanda negatif. Sehingga nanti hasilnya adalah positif. Nah, di sini bisa juga karena ini ada 3 bagian, kita bisa menuliskannya A sampai C, kemudian C sampai D itu yang ada negatifnya, dan ini salah, D sampai B ya itu positif.
Ini kurang yang ini. D sampai B itu adalah positif. Perhatikan bentuk kepingan yang lebih umum dengan batasan fungsi fx dan fungsi gx. Garis x sama dengan A dan garis x sama dengan B. Jadi di sini adalah ketika ada dua buah garis yaitu fx dan gx, berarti kita menghitung luasan di antara kedua kurva atau garis tersebut. Di mana nanti ada batasan awalnya yaitu x sama dengan A sama dan x sama dengan B. Prinsip dasarnya adalah gambarkan elemen luasnya, kemudian tentukan panjang dan lebar dari elemen tersebut. Jadi di sini kita tahu, kita ambil kepingannya, berarti luasannya seperti ini. Ya, di sini adalah xi-1 dan xi, berarti nanti ketemu delta xi-nya, ya, delta xi, dan ini kita ambil titik yang mewakili antara xi-1 sampai dengan xi, yaitu xi bar. Dan kita nanti untuk cari panjang dari perseginya perhatikan fxi bar dikurangi gxi bar. Jadi ini adalah panjangnya dan ini adalah lebarnya dari persegi. Untuk luas elemen integrasinya, jadi cuma satu kotaknya aja. Jadi untuk luas keseluruhannya adalah integral dari A sampai B fx minus gx dx. Seperti itu. Alternatif lain, jadi di sini ada yang dia hanya satu fungsi aja, tapi fungsinya adalah fungsi x sama dengan fy. Kalau yang tadi itu adalah y sama dengan fx. Jadi dalamnya memuat x, kalau yang sekarang dalamnya memuat y. Jadi fungsinya seperti ini dan dibatasi oleh garis y sama dengan c dan y sama dengan d. Ini y sama dengan c, ini adalah y sama dengan d dan sumbu y. Jadi yang diarsir adalah yang ini. Pada kasus ini partisinya pada sumbu Y sepanjang C dan D. Jadi sepanjang C dan D kita ambil satu persegi panjang, berarti lebarnya ini adalah delta Y dan lebar dari persegi panjang delta Y, panjang dari persegi panjang ini kita ambil satu titik adalah YI bar, berarti di sini adalah FYI bar, ya. Sehingga luas elemen integrasinya adalah FYI bar dikalikan delta YI. Sehingga luas keseluruhannya kita bisa tahu integral dari C sampai D FY DY. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk menghitung luas lebih baik digambarkan terlebih dahulu area luasan yang akan dihitung. Contohnya cari luas daerah di antara Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2x min x kuadrat. Solusinya kita ya gambar terlebih dahulu, berarti kita tahu gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah Y sama dengan x pangkat 4, ini adalah Y sama dengan 2x min x kuadrat. Berarti yang dihitung luasannya adalah yang ini. Nah, kita tahu bahwa di sini adalah titik potongnya, berarti kita harus tahu titik potongnya supaya tahu nanti integralnya dari berapa sampai berapa. Nah, untuk menghitung titik potongnya berarti kita ambil dari dua kurva atau dua garis tersebut. Y sama dengan X4 kita masukkan ke dalam Y sama dengan 2X min X kuadrat. Jadi 2X min X kuadrat sama dengan X pangkat 4. Dan kita tahu nanti hasilnya ini yang sebelah sini kita pindah ruas ke kanan. Berarti X pangkat 4 plus X kuadrat min 2X. Karena di sini yang paling terakhir ada X, berarti X keluar, baru di sininya ada X pangkat 3 plus X min 2. Berarti ini kita bisa jabarkan X min 1 dikalikan X kuadrat plus X plus 2. Untuk yang ini adalah bilangan imajiner. Kemudian dari sini kita tahu ini adalah X sama dengan 0. Dari sini kita tahu X sama dengan 1. Berarti di sini adalah 0 sampai dengan 1. Berarti integral 0 sampai 1 untuk yang di atas ya fx-nya, karena prinsipnya pakai yang ini tadi, yang kedua. Nah, fx dulu, jadi yang atas dikurangi yang bawah. Kurva yang atas dari kasus ini adalah 2x min x kuadrat, baru dikurangi kurva yang bawah yaitu x pangkat 4. Makanya di sini 2x min x kuadrat dikurangi x pangkat 4 dx. Baru ini diintegralkan, hasilnya ini kita masukkan 1 dan kita masukkan 0. Kalau 0 berarti ini semua 0, berarti hasilnya adalah 7/15. Sekian untuk materi pertama
Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe.